Nabi kami diselamatkan, ada yang menggantikan. Yang menggantikan ini menurut Bible dia adalah orang yang menjadi kutuk. Itu yang Anda tuhankan. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Tuhan kami. Nabi Isa kami selamat. Yang menggantikan justru Anda tuhankan. Jadi kedudukan, mohon maaf, kedudukan saudara itu di bawah, jauh dari kami. Karena kami agama yang diajarkan langsung dari langit, sedangkan kalian itu agama yang diajarkan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. menjadikan Tuhan. Jadi, waduh, maaf, menurut kami itu rendah sekali lah, rendah lah itu. Maaf ya teman-teman, itu fakta. Silakan, Saudara Dosma silakan bicara. Yesus diangkat ke langit. Yesus diangkat ke langit sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Nabi Isa diangkat ke langit, yang menggantikannya ya disalib Tuhanmu. Meskipun sabar bang, sabar. Ajaibnya kemudian Al-Quran itu menceritakan apa? Kubacakan ayatnya ya, supaya kita kemudian pelan-pelan untuk memahami kebenaran itu. Gini bung, Al-Quran saya mengatakan bahwa terkait dengan penyaliban yang menggantikan Nabi Isa, itu ada perselisihan antara penulis satu, pemberita satu, pengabar satu, wartawan satu, pewarta satu, dengan pewarta yang lain itu berselisih paham. Dan itu Al-Quranku mengatakan, Al-Quran saya menjelaskan itu, sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang siapa yang disalib itu. Berselisih paham, berselisih pendapat. Coba, ada nggak kompak antara penulis Lukas, Markus, Matius, Paulus? Kompak enggak mereka? Enggak, berselisih paham. Apa indikasi kuatnya terkait dengan Al-Quran? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Apa katanya? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama. Ada yang berkata dia sudah mati, ada yang berkata dia masih hidup. Dalil Al-Quran menjelaskan itu. Al-Quran 1400 tahun menjelaskan itu. Bible menjelaskan tahun 2002. Tahun berapa Indonesia merdeka ini? Tahun 1986. Barulah kemudian ada cerita mengatakan perselisihan demi perselisihan terjadi di dalam Bible. Kitab saya lebih dulu menjelaskan itu. Kalau saudara mengatakan kitab Anda lebih dulu, mana buktikan? Mana kitab itu? Kan cuma terjemahan dari Belanda. Belanda menjajah di Nusantara ini ya 300-400 tahun silam. Belum seberapa, masih jauh 1000 tahun kitab saya ke belakang. Lebih dulu kitab saya menjelaskan itu. Nah ini makanya kalau yang disalib Yesus, tapi di dalam Bible yang disalib dan yang menggantikannya bertentangan. Nih saya kasih ilustrasi sederhana, poin-poinnya, kisi-kisinya supaya bisa dipahami. Yang disalib itu orang terkutuk. Yang disalib ini orang yang terkutuk, orang yang ditampar, orang yang bla 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 dan seterusnya. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan penganiayaan terhadap orang yang dikasihi. Mazmur 37, nggak boleh ada orang yang menyentuh orang yang dikasihi. Yesus, Yohanes 14, aku, Bapa mengasihi aku. Bahkan kalau kita lihat, Tuhan tidak menginginkan orang yang dimuliakan ini itu teraniaya. Sedangkan Yesus orang benar, satu. Yesus orang baik, satu. Yesus orang dikasihi, dua, tiga. Artinya apa? Tidak ada jalan untuk membunuh Yesus. Nah,
Di sisi lain Yesus juga yang dibunuh. Mana yang betul? Perselisihan terjadi. Umat jadi bingung. Satu-satunya cara untuk menenangkan iman umat adalah doktrin, dogma. Tak ada yang lain. Nah, sedangkan kalau di Islam jelas. Nabi Isa datang mengajarkan hikmat Injil. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah, diutus dengan diberikan ketetapan-ketetapan, dan kemudian aku dijadikan sebagai nabi. Nah, di Bible ada. Beliau nabi. Dia mengajarkan Injil. Kemudian dia adalah anak yang suci, anak yang soleh, orang yang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Lalu kenapa dibunuh? Kenapa dia terkutuk kalau dia orang benar? Artinya perselisihan itu terjadi benar-benar acak-adut di dalam Bible, saudara. Nah, oleh karena itulah kemudian orang-orang berakal akan berpikir, ini kenapa Islam kok bela-belain Yesus? Orang Islam kok mati-matian memperjuangkan Yesus itu tidak mati terkutuk? Kenapa justru kita Kristen justru mau Yesus itu terkutuk? Kita ini pengikut ajaran Tuhan apa ajaran setan sih? Setannya mau Yesus dibunuh. Setannya mau Yesus disalib. Dengan cara apa setan membuktikan bahwa dia mau Yesus disalib? Satu, merasuki Yudas. Dua, merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi. Buktinya dia dirasuki, mereka dengki. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan itu semua karena kerasukan setan di dalam hati mereka. Loh, kok iblis justru yang menjadi propaganda di balik penyaliban? Sementara Tuhan mengatakan, jangan kau bunuh, jangan kau aniaya orang yang kuurapi, jangan kau zalimi orang yang kuurapi. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7, 8. Nah, sedangkan Kristen berjuang mati-matian. Enggak loh, Yesus harus mati loh untuk kami. Boleh saya bantah? Silakan. Oke, Anda lebih percaya tafsiran Anda yang Anda comot-comot satu ayat ke ayat lain, comot-comot. Terus Anda menolak perkataan Yesus sendiri yang dikatakan bahwa Matius 17:23, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, itu perkataan Yesus. Oke. Baik, saya jawab ya. Tidak ada Yesus mengatakan aku, tapi dia mengatakan anak manusia. Sekarang pertanyaan saya, ketika dia mengatakan pada Matius 17:22, pada waktu Yesus dan muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepadanya, anak manusia. Anak manusia ini siapa aja yang disebut anak manusia? Yudas boleh nggak disebut anak manusia? Ini kan yang dimaksud Yesus, bukan anak manusia. Kata lagi. Siapa yang dimaksud di sini adalah Yesus? Lah, Anda bisa baca nggak? Saya bisa baca. Dia mengatakan anak manusia. Pertanyaan saya, Yudas anak manusia atau anak ayam? Anak manusia ini huruf besar, kapital A. Tak ada dan urusan M. huruf besar. Ini cuma di Indonesia ada huruf besar, huruf kecil. Bahasa Yunani tidak kenal huruf besar, huruf kecil. Ayo, saya tanya dulu saudara. Yudas ini anak manusia atau anak gorila? Jujur dong. Apakah Yudas dibangkitkan pada hari ketiga? Saya tanya dulu, abang ini, Yudas ini anak manusia atau bukan? Jawab dulu. Anak manusia. Baik, sepakat kita ya, anak manusia. Nah, untuk mengetahui siapa yang dimaksud di sini, kita harus melihat apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 24 nomor 44. Anda boleh lihat di sana, apa kata Yesus di sana? Lukas 24 nomor 44. Silakan Anda bacakan ke saya. Lukas berapa? Lukas 24 nomor 44. Ini masih bahasan Al-Quran ya Bung, terkait dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Nanti jangan dibilang kok bahas Bible, enggak. Ini rangkaiannya, karena kitab saya mengatakan yang dibunuh itu adalah penggantinya.
Dan mereka yang membunuh itu berselisih paham. Dan ternyata betul, kalian masih berselisih paham. Silakan. Maksudnya berselisih paham. Ya, silakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dengan aku dalam kitab Taurat Musa. Stop. Dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Stop. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat Musa menubuatkan orang benar, utusan Tuhan, orang yang intim, orang yang soleh, orang yang tidak punya dosa sama sekali, dibunuh untuk menyelamatkan dosa-dosa para pendosa. Tunjukkan. Ini adalah kunci dari kebenaran siapa anak manusia yang dimaksud. Silakan. Yesus memberikan kisi-kisi kurikulum. Hai teman-teman, ya paman, apakah Anda ingin tahu siapa yang disalibkan? Ya, baca di Taurat. Kalau kau temukan orang benar boleh dibunuh di situ, berarti aku. Silakan. Tunjukkan di Taurat orang benar, orang yang dikasihi, anak yang disayangi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tolong tunjukkan di mana di dalam Taurat orang yang dikasihi Tuhan dikorbankan untuk menebus dosa-dosa orang Roma, orang Yunani, orang Indonesia. Tunjukkan. Anda butuh waktu berapa? 3 jam? Itu bukan Yesus nggak termasuk dalam ayat itu yang bilang apa, anak-anak tidak akan dihukum oleh kesalahan inilah orang perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ingat saudara, kitab yang menceritakan tentang Yesus disalib, dibunuh, bangkit, jadi manusia, jadi Tuhan, bla bla bla, itu adalah kitab yang belum ditulis selama Yesus masih di bumi. Kuulang lagi ya. Islam, sahabat-sahabat muslim yang pemula ingin belajar apologet, keulang ya, pelan-pelan saya berbicara. Di dalam Lukas 24 dikatakan begini. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Berarti tidak laku surah-surah Paulus, gak laku kitab Lukas, gak laku kitab Yohanes, gak laku kitab Matius, gak laku. Kenapa? Karena Yesus menceritakan tentang perkataan ketika dia masih hidup. Belum tertulis Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga surah-surah Paulus. Camkan itu baik-baik. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Berarti yang harus menjadi rujukan ini ucapan Yesus, bukan ucapan pengarang. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam buku Taurat. Bukan di dalam buku Roma, Galatia, Filipi, Timotius, dan seterusnya. Bukan. Tapi tertulis tentang aku di dalam kitab apa? Taurat. Sekarang, buah dari pengajaran Kristen keselamatan itu adalah mati digantung, bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan itu di dalam Taurat. Supaya kami umat Islam juga bisa mencoba untuk belajar. Mana tahu di situ ada keselamatan. Silakan. Tunjukkan di Taurat, mati bangkit pada hari ketiga itu di mana? Karena harus digenapi apa yang tertuang di dalam Taurat. Ini saya belum menyentuh kitab-kitab Nabi, belum saya sentuh Mazmur. Kalau sudah menyentuh Mazmur, dah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena di Mazmur, jangan kau membunuh orang yang benar yang kukasihi. Aku akan menggantikan orang-orang benar dengan orang yang fasik. Aku akan menyelamatkan orang yang jujur dengan pengkhianat. Meskipun orang beribu-ribu kemudian untuk menyusahkan, aku tidak akan izinkan. Banyak dalil-dalil itu. Mazmur 11, Mazmur 6 dan seterusnya. Nah sekarang supaya kita mengerucutkan permasalahan saudara, tolong tunjukkan di dalam Taurat nubuat Yesus mati bangkit pada hari ketiga itu tertulis di Matius, di Taurat mana? Silakan. Jadi Anda mau apa ini Matius ayat 17? Anda mau buang aja ayatnya gitu. Loh, saudara, kamu itu gimana sih? Tak
ada yang mau membuang. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia ini siapa? Itu kan udah bilang Yesus. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus? Sementara di Taurat tidak ada nubuatannya orang benar diserahkan untuk jadi korban di atas tiang salib. Oke, kalau begitu jawab ini. Siapa yang anak manusia mana yang dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga? Itu adalah penggantinya Yesus. Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu adalah tanda angkatan jahat. Tidak, tunjukkan satu orang yang dibangkitkan setelah mati. Loh, gimana ceritanya? Coba. Saya kan bilang anak manusia ini bukan Yesus. Nah, sekarang saya tanya, kalau anak manusia ini bukan Yesus, misalkanlah ini Yudas, terus dia dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Siapa yang telah bangkit pada hari ketiga? Siapa? Orang yang dikira Yesus dalam rupa yang lain. Apa? Jawaban macam apa itu? Jawaban jelas. Maria tidak mengenal Yesus. Murid-muridnya tak mengenal Yesus. Gak nyambung jawabanmu, Juma. Lu kok gak nyambung? Siapa yang dibangkitkan pada hari yang ketiga? Pada hari yang ketiga, aku tanya dulu. Pada hari ketiga, orang yang bangkit ini sama ndak dengan mukanya Yesus ketika dia belum mati? Aku tanya dulu kamu. Sama nggak wajahnya? Yang dibangkitkan, yang mati dan bangkitkan Yesus. Siapa iya, lagi? itu menurut saudara. Sekarang pertanyaannya, wajahnya sama nggak? Maria aja terheran-heran. Maria saja terheran-heran cari Yesus. Karena yang ditemui bukan Yesus. Bahkan tertulis di dalam kitabmu, coba Anda lihat di Markus 16 nomor 12, apa yang dikatakan di sana? Dia menampakkan diri kepada kedua orang itu dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana asisten Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Ini Anda katakan anak manusia keluar dari kubur, mukanya sudah lain, tapi Anda katakan itu Yesus, dan Anda mengatakan itu Yesus dalam rupa lain. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Dia kan sudah pada tubuh kemuliaannya, makanya itu kan karangan yang muncul belakangan supaya Yesus ini dianggap Tuhan. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Bible tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain? Yesus datang bisikin, ini aku loh, tapi mukaku bukan yang asli lagi ya. Mana? Sedangkan Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada, coba, untuk dianiaya, untuk dibunuh dan seterusnya. Ya, kalau itu bukan dia penggantinya, ya anak manusia juga nya. Sekarang tolak ukurnya apa? Yang tadi Lukas 24 nomor 44. Adakah memang nubuat untuk Yesus di Taurat untuk mati? Kalau ada di Taurat, mana dalilnya? Jangan kemana-mana dulu. Anda lemah sekali, Pak. Jawaban Anda lemah sekali, Mas. Siapa yang dibangkitkan pada hari ketiga? Yang dibangkitkan pada hari ketiga itu, Bung, kalau Anda melihat Matius 12, yang dibangkitkan itu adalah iblis. Waduh, ini udah mulai apa? gabrul nih jawabannya. Oke. Jawaban Anda boleh saya menjelaskan? Boleh saya menjelaskan? Oke. Bilang aja kalau nggak tahu kitab orang, nggak usah sok tahu lo gitu. Saya ditanya lo, Bung. Enggak, Dot. Kau nggak paham, Dot. Saya ditanya loh, saya punya hak jawab dong. Kalau saya keliru silakan diluruskan, kan gitu. Nah sekarang coba Anda lihat di Yesaya 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Siapa yang pernah mengaku bintang timur? Kutanya dulu saudara. Perlu Anda jawab ini dulu. Kebiasaan Anda ini lompat-lompat ayatnya, dicomot-comot. Anda butuh jawaban dari saya atau Anda ingin lari ke dogma aja? Yesaya berapa? Yesaya 14. Ayat 12 dan seterusnya. Dot, lu masa nggak paham sih? Sudah? Gimana? Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur.
putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini siapa? Ini siapa? Lucifer. Yesus kita lihat di dalam Matius 12, ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat minta tanda, apa tanda yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang jahat ini? Jawab. Penyala daripada-Aku. Oh, bukan begitu sayang. Tidak ada itu, tidak ada. Tanda Yunus. Tanda Yunus. Kata Iya, Yesus, orang angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda apa? 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Artinya duduk renungkan. Ini pertanyaan sederhana. Saudaraku, sedot, terlepas Anda Kristen, terlepas Anda itu sudah dibaptis, saya ingin tanya sama saudara. Ketika kemudian Anda merenung di depan kuburan, duduk merenung, mungkin karena putus cinta atau kurang apa gitu, banyak tagihan pinjol. Tiba-tiba kuburan terbelah, ada manusia keluar dari sana. Mau ndak Anda jadikan dia Tuhan? Terlepas dari Anda Kristen, kutanya dulu. Itu Tuhan atau itu setan? Tergantung. Jangan tergantung saudara, jangan bawa imanmu dulu. Jangan bawa imanmu dulu. Anda duduk di kuburan nih, ada barusan orang dikubur, hari ketiga kuburannya bergerak, krak, 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 keluar tangan dulu. Habis itu kepala, baru berdiri di depan Anda. Menurut saudara, ini Tuhan atau hantu? Kan aku bilang tadi tergantung sepak terjangnya orang ini apa waktu hidup. Anda tidak kenal. Anda siapa? Kenapa Anda kenal Yesus? Anda kenal Yesus itu kan Anda baca Bible. Ini Anda duduk di depan kuburan, tiba-tiba kuburan terbelah, ada yang keluar, gondrong, kemudian hayo berdiri tiba-tiba di depan Anda. Kira-kira menurut kemanusiaan Anda ini Tuhan atau ada malaikatnya nggak? Saya jawab. Ada 2 malaikat nggak di kelilingnya? itu tertulis di Bible. Saya menjawab. Ini dari sisi kemanusiaan dulu. Nanti kita masuk ke ranah Bible. Kira-kira menurut sabar dulu bang. Menurut saudara ini yang keluar dari kubur Tuhan atau setan? Setan. Menurut saudara nih, setan. Kenapa kemudian Yesus mengatakan Anda angkatan jahat? Angkatan jahat diberikan sebuah tanda dan tidak akan diberikan tanda kecuali tanda 3 hari 3 malam di alam kubur. Keluar hari ketiga. Kenapa ini diberikan kepada angkatan jahat? Sedangkan murid-muridnya percaya nggak tanda Yunus? Percaya nggak tanda Yunus murid-muridnya? Nggak tahu. Enggak percaya saudaraku. Yesus disebut Dimana? salah seorang Tuhan karena dia telah menjabat di surga, kawan. Mati meja. Sabar dulu, nanti kita nyanyikan sinden. Jadi gini, Lukas 24, ketika Anda membandingkan antara 2 sisi, Yesus mengatakan muridku, aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Itu kata Yesus. Barang siapa yang mengasihi aku ada di dalam dia ada di dalam aku. Nah sekarang ini murid. Angkatan jahat diberikan tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Tetapi murid-muridnya yang dikasihi oleh Yesus tidak percaya tentang cerita itu. Kita lihat di dalam Lukas 24, mulai dari data 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Kan Yudas sudah enggak ada tuh, jadi tinggal 11. Dan kepada semua saudara yang lain.
Perempuan-perempuan yang memberikan kabar itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi, dengarkan, tetapi bagi mereka semua perkataan-perkataan yang mereka orang itu lihat dalam kubur seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tuh lihat, berarti bangkit dari kubur itu bukan tanda untuk murid yang benar. Namanya juga angkatan jahat. Tanda setan keluar dari kubur hanya diberikan kepada angkatan jahat. Ini murid tak percaya. Coba baca nomor 12-nya. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi melihat kubur itu. Ketika Petrus menjenguk ke dalam kubur, ia melihat hanya ada kain kafan. Lalu Itu kan narasi antikristus. Lalu kemudian Petrus pergi, dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Coba. Artinya murid-murid tidak pernah diajarkan tentang bangkit pada hari ketiga. Andai saja murid-murid diajarkan aku bangkit pada hari ketiga, maka Petrus akan berkata dalam hatinya, Alhamdulillah, ternyata Tuhan kita benar-benar bangkit. Mana dia ya? Mana dia ya? Kemana dia ya? Ayo, ayo. Tuhan, Tuhan, kau di mana? Kau kan udah bangkit. Sebagaimana janjimu kepada kami. Kamu di mana? Tuhan, Tuhan di mana, Ki? Ngopi dulu Faktanya itu tidak terjadi. Kenapa? Tak ada kebangkitan untuk murid-muridnya yang kan asli. Narasi antikristus. Nah, terus ini ada dalil, Bung. Tertulis Lukas 24 ini. Izinkan saya menjawab. Sabar dulu, saya belum selesai. Sedikit lagi. Ini Lukas 24, murid-murid percaya apa tidak? Tidak. Yang percaya Kristen. Kenapa percaya? Kristen percaya karena Kristen menerima ajaran bangkit dari kematian itu dari orang Farisi. Matius 12, orang Yahudi dan orang-orang Farisi ini minta satu tanda. Guru, berikanlah tanda kepada kami. Akan tetapi kata Yesus, tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam perut bumi ikan, begitu juga anak manusia. Anak manusia loh, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini angkatan siapa? Angkatan jahat. Murid Yesus dikasih nggak tanda itu? Tidak. Yang meneruskan paham kepercayaan angkatan jahat siapa? Zuma. Kristen. Mau lihat endingnya? Lihat endingnya. 10 detik terakhir. Dengarkan pelan-pelan. Membuktikan bahwa angkatan jahat punya pengikut. Lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermusyarat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu. Pada saat itu jugalah aku akan berkata kepada mereka, nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan salahkan Bang Suma. Saya hanya berangkat dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tadi. Apa kata Al-Quran? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'an zan wa ma qataluhu yaqina. Mereka berselisih. Angkatan jahat bangkit, tetapi yang lain mengatakan, enggak, apa yang sedang terjadi, aku enggak percaya. Narasimu kan narasi antikristus. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara, mohon dijawab dengan jujur. Ketika Yesus tiba-tiba saja ada di tengah-tengah muridnya, apakah muridnya kaget mengira melihat hantu atau mengira melihat Tuhan? Jawab. Jawab. Hantu. Mereka kan Yesus kan sudah mati. Nah, berarti ketika dia muncul, dia mengira Tuhan atau mengira hantu?
Hantu. Kalau saya mengira kau babi, apakah kau babi? Enggak gitu belajarnya bang, enggak gitu. Apakah dengan perkiraan itu menjadi kenyataan? Jangan salahkan saya. Saudaraku, gini saudara. Kamu muridku. Sabar dulu sayang, sabar dulu ya. 1 menit paling lama kok. Kamu murid kesayangan. Kamu sayang aku sayang kamu. Kita sama-sama teraniaya oleh pemerintah nih ya. Teraniaya, terdisolimi oleh penguasa kala itu yaitu Imperium Romawi. Kita kemana-mana ingin ditangkap bla 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 bla. Kamu sayang aku sayang kamu. Tiba aku mau pergi nih, aku pesan, saudaraku Guma ya, saya akan pergi selama 3 hari. Tapi jangan khawatir, pada hari ketiga aku akan bangkit dari kubur. Ah, yakin itu bang? Yakin. Kamu udah lihat kan buktinya aku membangkitkan orang mati? Iya. Jalan di atas air? Iya. Orang buta aku buat dia melihat. Orang lumpuh. Kamu lihat kan? Kamu masih ragu? Enggak loh. Enggak dong. Nah, mereka mau nangkap aku nih. Terus Udah sampai situ aja. Sabar. Udah tahu aku narasimu sampai mana. Sabar saudara, sabar. Sekarang mereka ingin membunuh aku, sabar. Ingin membunuh aku nih. Terus ya tujuannya supaya kalian semua diselamatkan, dosa-dosamu sudah diampuni semuanya. Biarkan aku mati, pada hari ketiga aku akan bangkit. Oke, sepakat kita ya? Tos, pas, tos semua. Sore, guru kita akan bangkit hari ketiga. Nah, singkat waktu, detik-detik hari ketiga. Deng. Di keheningan malam, datanglah murid-murid kemudian menunggu sang guru bangkit dari kubur. Detik demi detik, dumba-dumba semua jantungnya muridnya. Cekotok, terbelah kemudian kubur. Keluarlah sang guru. Kira-kira muridnya yang dipesan akan bangkit pada hari ketiga girang atau ketakutan? Hah? Girang atau ketakutan? Hore, guru kita jadi hantu. Gitu. Hah? Lukas 24 nomor 37. Mereka semua ketakutan sebab mengira melihat apa? Hantu. Logika anak-anak. Loh. Sekarang pertanyaannya saya lemparkan kepada saudara. Ketika saya berjanji aku akan bangkit pada hari ketiga kepada saudara, hari ketiga saya benar-benar bangkit, apakah Anda ketakutan atau gembira? Jawab. Ada yang ketakutan, ada yang gembira. Anda yang saya tanya. Ya mungkin saya nggak kurang pengetahuan bisa takut. Berarti Apa Anda nggak masalahnya? percaya kepada saya. Imanmu lemah. Kamu bisa lebih Iya, rendah masalah. dari Itu kan Yudas. berarti kan Jangan-jangan kamu yang melaporkan segala saya ke sesuatu tentara yang ada di Romawi saya yang bukan disebut menjadi- murid. Artinya kalau kau kudefinisikan seorang babi kan nggak masalah. Bukan berarti kau babi. Yang disebut murid setia. Udah, saya jelaskan. Kenapa Yesus adalah seorang Tuhan? Mati meja. Enggak, jangan kau giring saya dengan logika gilamu. Seorang Tuhan, Iya. kayak mana Kenapa ceritanya Yesus tuh? disebut seorang Tuhan? Gimana ceritanya? Coba kamu tunjukkan di mana dalilnya ada penyebutan seorang Tuhan. Coba, di mana tertulis? Yesaya 64 ayat 4. Yesaya 64 ayat 4. Oke, baik, kita baca. Yesaya 64 terus ayat 4. oke, baik. Silakan Anda baca. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang Terus bertindak. Oke, baik. Baik, Kita yang lihat ya. benar. Silakan. Jadi si orang itu bukan karena kata Allah sama Tuhan itu bukan persoalan Oke. manusia itu tidak manusia. Silakan narasinya silakan. Udah. Silakan. Nah, Terus kenapa Yesus disebut seorang Tuhan? nah, Atau kenapa Yesus disebut seorang pejabat surga? oke. Karena dia sekarang sedang menjabat di surga sebagai Oke. hakim akhirat. Hah? Oke. Nah, sekarang saya aja. minta pertanggungjawaban Anda nih. Hah? Ketika Anda memfitnah kitabnya orang Yahudi, mengatakan di sana seorang Tuhan, original teksnya Anda paham nggak di situ? Gak usah, sekarang ke gini. Nah, baca ulangan 11-17. Ulangan 11-17. Nggak boleh Ulangan gitu. 11-17. Nggak boleh gitu, Bang. Ya. Nggak boleh gitu. Ya.
Ketika Sekarang gini. dikatakan di sana, dengar. Ketika di sana tidak ada kata manusia atau seorang, kenapa ditambahi seorang? Udah, dengarkan. Musa Enggak. pernah menjadi Saya Allah. nggak mau berpindah dari situ. Musa Ini dulu. pernah menjadi Allah. Pertanyaan saya, di mana disebutkan kemudian seorang Allah itu di mana? Udah, Musa Original pernah menjadi teksnya Allah. tidak ada mengatakan seorang Tuhan atau seorang Allah. Allah. Menurut Nah, Ida, Yesaya 64. tidak ada Udah. orang di situ, Bang. Ya. Di situ hanya Saya dikatakan juga seorang Elohim. Allah. Saya juga seorang Allah. Elohim aja di situ, bukan seorang Elohim sama Elohim. dengan Allah. Elohim sama dengan Allah, sama dengan dewa, sama dengan Theos, sama Iya, dengan saya God. ngerti, tapi kok ada penambahan kata seorang? Ya itulah tertulis di situ. Karena Allah itu bukan persoalan. Saya tanya sama manusia saudara, tidak siapa manusia. yang menambahkan kata seorang di sini? Siapa? Siapa? Itulah terjemahannya di situ. Karena Allah itu Siapa bukan yang persoalan menambahkan manusia tidak ini? manusia. Kata seorang ini siapa yang menambahkan? Siapa yang menambahkan? Ya, Jadi maksudmu siapa? iya. Saya juga nggak tahu. Karena bagi kami Allah atau Tuhan itu bukan persoalan manusia atau tidak Enggak, bukan manusia. itu. Terserah. Yang saya tanya, siapa yang menambahkan kata seorang di sini? Siapa katanya? Ya itulah terjemahannya. Hantu. Udah. Terjemahan Udah. ini salah berarti kalau begitu, Bang. Siapa? Apa? Salah berarti terjemahannya, Orang yang karena salah. di aslinya tidak ada seorang. Otakmu yang salah. Loh, coba tunjukkan original teksnya, ada nggak yang bisa buka? Gak usah pakai teks Nah, segala macam. itulah. Makanya angkatan jahat itu memang selalu jahat, Udah. Bang. Angkatan jahat itu, makanya Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta suatu tanda. Nah, angkatan jahat itu selalu memperlihatkan yang jahat-jahat. Saya tanya, siapa yang menambahkan kata seorang di original teksnya? Tak ada kata seorang, yang ada hanya Penterjemah. Elohim. Penterjemah. Berarti yang menyesatkan Anda adalah penerjemah. Original teksnya Bukan, tak ada kata bukan. seorang di situ. Karena seorang dewa, seorang Elohim, seorang Kok God. seorang? Anda ngerti seorang nggak? Saya tanya dulu. Anda ngerti seorang? Apa artinya seorang itu manusia. Nah, manusia. Ah. Bagaimana mungkin Tuhannya orang Yahudi dikatakan seorang Elohim? Alamak, inilah Baca, terjemahan baca kalian. dulu. Inilah kitab kalian yang suka kemudian yang makanya jahat-jahat. begini. Makanya Loh. jangan pakai referensi Bible. Coba baca Ulangan 10 ayat 17. Ya, pindah lagi. Ulangan Terbang kemana-mana. bukan Ada nggak yang bisa buka kamera perlihatkan kepada khalayak banyak? Inilah kenapa Lai banyak menyesatkan orang, karena ini kerjaan dia nih. Yesaya 64 itu tak ada kata seorang di situ. Tak ada sedikit pun. Tak Calip ada. bisa calip. Udah. Tak bukain. Coba deh. Ini jangankan kita pakai bahasa Ibrani-nya ya Gurunda. Ini kalau terjemahan yang literal aja ILT tadi saya buka ya. Itu tidak ada menggunakan kata seorang. Bukan loh, kalau Di sini menurut dikatakan Bible, kan? saya juga seorang Allah. Saya juga seorang Allah. Ya kamu aja, tapi Tuhannya Yahudi, jangan ke bawah-bawah. Mana kok? Artinya gini loh. Saudara Allah mau di situ artinya dewa. Saudara Allah mau di situ mengaku artinya dewa, saudara mau mengaku pantak botol, tutup pancing, Udah. nggak ada urusan. Ini kitabnya Yahudi, Anda bawa-bawa. Udah, oke. Enggak. Dijelasin dulu supaya kalian itu bersatu dengan umat Islam, apologet Islam, tuntut Lai. Ini kalau kalian bersidang di pengadilan ini, kamu bawa data-data Bible, kami tampilkan yang asli, kena kalian. Kalian melaporkan kami dengan data-data palsu. Silakan. Nanti kita hadirkan orang yang paham Ibrani dan orang Yahudi yang punya kitab. Silakan. Silakan Linda. Ya. Kemana ini? Cepat. kabur. Cepat. Ini si sebelum Cipok kita kabur. ini ya. Sebelum kita Lanjutkan ke deh bahasa supaya orang Kristen Ibraninya. tahu, supaya Dosma tahu. Iya. Ini kelakuan Biblemu nih. Ini kelihatan banget penyesatan. Ini kan pakai ILT ya, langsung literal dari bahasa Ibraninya. Sementara ini sudah menggunakan doktrin memang. Nah, di sini dia menggunakan kata seorang. Padahal kalau menggunakan terjemahan ILT, ini juga punya Kristen juga, dia tidak pakai orang, melihat Elohim.
Nih, langsung kalimatnya melihat Elohim. Nah, ini belum kita pakai bahasa Ibrani. Ibrani aku bacanya masih terbata-bata. Nih. Jangan ke Ibraninya, Dek. Paralelnya yang mudah kemudian untuk pemula. Paralel. Nah, ini. Versi Alkitab paralel berarti di Sabda sini ya. milik mereka. Siap. Nah, ini nih, versi paralel. Nah, pakai tuh. ini. Oke. Kita buka ya. 0430. Oke. Nih, Ke bawah. ini ya. Ya. 0430 Melihat seorang. Elohim. Kita klik aja. Seorang Allah. Klik. Teng, tadeng, deng, deng. Teng, tadeng, teng, teng. Elohim, mana seorangnya? Mana seorang Tuhan mana? di orang-orangin ya, Tuhan kok di orang-orangin. Tuhannya Yahudi di orang-orangin, betul. Mana coba? Mana? Nggak ada. Nah, ini kenapa kemudian apologet Islam itu hadir? Karena kalian membawa nama Tuhan kami pada tempat yang tidak betul, tidak sesuai dengan original teks. Coba aslinya tadi, terjemahannya tadi apa, Dek? Terjemahannya tuh? Terjemahannya lagi ya. Iya, apa namanya? Nah, di sini dikatakan Seorang- mata yang melihat seorang Allah nih. Seorang Allah biadab. Itu seorang Allah itu siapa yang kau sedang hinakan itu? Tuhannya siapa itu? Allah itu siapa? Seorang Allah. Kan kampret. Harusnya kalau kamu mau seorang Yahweh atau seorang Theos atau seorang dewa atau seorang Tuhan. Biar lucu kita. Seorang Tuhan. Nah, coba, berapa banyak penistaan di sini? Allah, Tuhan kami, Allah disebut seorang. Kedua, di situ tidak ada kata seorang, tapi Elohim. Coba, berlapis-lapis sudah kebohongan di situ. Elohim. Apa artinya Elohim, Dek? Tuhan. Parah ini kalian ini. Udah diajak berdamai, diajak mari bersatu. Kita protes lagi. Gak ada lagi kita berdebat yang kayak gitu. Udah mari sama-sama kita kelahi. Saya hanya menggambarkan begini ya, 1 menit terakhir ya teman-teman. Firman Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan yang asli tidak bisa direvisi. Gitu loh. Nah, sedangkan kitabnya orang Kristen bisa dikoreksi, bisa direvisi. Bukti barusan kita tunjukkan. Nah, ini kita tidak menolak tapi masih menyikapi yang tadi. Iya kan? Apabila ada kitab yang bisa direvisi, bisa dikoreksi, maka saya katakan itu bukan firman Tuhan. Itu terjemahan dari firman Tuhan. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Jadi terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Berarti silakan Bang, diambil alih. Berarti Bang, Yesus ini juru selamat dalam artian utusan gitu ya Bang ya? Iya, betul. Juru selamat Yesus itu. Juru Salom. Juru Islam. Yesus juru selamat. Selamat bahasa Ibraninya apa? Shalom. Shalom dalam bahasa Arab apa? Akar kata dari Islam. Berarti Yesus mengajarkan keselamatan menuju kepada damai sejahtera. Apa itu Islam? Gitu loh Bang. Lain cerita kalau dikatakan Yesus juru Kristen, angkat tangan saya. Tapi sayangnya di Bible itu dikatakan juru selamat. Eterno. Damai sejahtera buat Yesus. Tadi itu bilang itu akan muncul dalam 3 hari. Setelah 3 hari, orang oten-oten kan, kami ini kan artinya kalau memahami lebih dalam itu Tuhan Yesus ini
memprediksi, ibaratnya memprediksi akan ada sosok dia lagi akan muncul, akan mengaku-ngaku. Aku sih berpikirnya kayak gitu, Bang. Oke, sekarang baik. Tenangkan pikiran abangku Yunan. Dengarkan saya. Ketika kemudian Yesus nih menjelaskan aku akan pergi. Di dalam Yohanes 16 adalah benar jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong, seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. 1. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti menurut Yesus, ini menurut Yesus Bang, bukan menurut saya. Yohanes 16:7, Yohanes 14:16. Menurut Yesus, yang datang setelah dia pergi, seorang lain atau dia sendiri? Saudara Yunan. Gimana Bang? Gimana? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Itu di Yohanes 14:16. Yohanes 16 nomor 7 adalah benar apa yang kamu katakan. Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Jadi menurut Yesus, setelah Yesus pergi, siapa yang datang menggantikan posisinya? Yesus atau seorang penolong lain? Ya penolong lain, Bang. Masya Allah, penolong lain. Itu satu Bang, mohon dicatat, dilingkarin, kasih stabilo. Menurut Yesus yang datang setelah dia pergi adalah penolong lain. Yang kedua, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Janganlah dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, janganlah engkau percaya. Pertanyaan saya, menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit, apakah akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus? Ya sesuai prediksi dia sebelum terangkat ke langit. Kecil suaranya Bang. Suaranya kecil banget, Bang. Kalau kita kaji lebih dalam sesuai prediksinya waktu dia masih di bumi. Aduh, Bang, suaranya jauh, Bang. Kejauhan suaranya. Hilang. Halo. Iya, bagus. Ya gini Bang, kalau sesuai prediksinya Tuhan Yesus ini sebelum dia terangkat ke langit, kalau sesuai prediksinya sih iya. Akan datang penyesat dengan memakai namanya. Memakai namanya. Oke, bagus. Jadi sudah 2 poin. Itu kan tanda-tanda Yunus itu kan. Itu dia itu menyibaratkan seperti halnya memprediksi gitu akan muncul penyesat gitu, dengan menggunakan nama Yesus. Iya. Oke. Bermujizat menggunakan namanya. Ya, oke, baik. Sekarang yang pertama tadi yang datang setelah Yesus adalah oknum lain. Setelah dia pergi akan datang oknum mengaku Yesus. Berarti setelah Yesus terangkat ada 2 oknum yang datang. Yang satu oknum seorang penolong lain, yang satu oknum orang lain ia mengaku-ngaku Yesus. Pertanyaan saya kepada abang ini, yang mengaku Yesus itu datang kepada Nabi Muhammad atau datang kepada Paulus? Nggak bisa jawab di situ Bang, saya dengar Oten di bawah ini nggak enak Bang. Iya, tahu, yang Bang. datang mengaku Yesus setelah Yesus terangkat, kan ada satu yang datang setelah Yesus mengaku Yesus, yaitu penyesat. Yang datang setelah Yesus mengaku Yesus adalah penyesat. Yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah roh kebenaran, roh kudus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Pertanyaan saya, penyesat datang setelah Yesus mengaku roh kudus atau mengaku Yesus? Jawab dengan jujur. Iya, mengaku Yesus. Mengaku Yesus. Yang mengaku Yesus ini datang kepada Nabi Muhammad atau datang kepada Paulus?
ia datang ini sama Paulus, sedangkan Allahu Yesus Akbar. Masya Yesus Allah. aja nggak tahu dari 13 kitab yang diinikan sama Paulus tuh Tuhan Yesus nggak tahu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang akan kita ingkari yang Tuhan beri? Akal, ilmu pengetahuan, telinga dikasih oleh Allah untuk mendengar, mata dikasih oleh Allah untuk melihat, akal untuk menelaah. Kita mau ingkari itu? Akal sudah terkonek dengan informasi Bible. Akal sudah terkonek penjabaran Al-Quran. Kuping sudah mendengarkan literasi kebenaran. Apa yang bisa menolak itu? Setan. Keangkuhan, kesombongan, kekufuran yang bisa kemudian menghentikan kebenaran itu tembus ke dalam sanubari. Uraian yang mana lagi coba? Yesus mengatakan, yang datang setelahku adalah penolong lain. Aku minta kepada Bapa. Kalau yang datang adalah Yesus, ngapain dia minta? Loh, aku yang datang sendiri kok. Tapi ternyata Yesus mengatakan juga di dalam Matius 24, di situ sangat valid sekali dikatakan. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Aku telah mengatakannya, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang datang mengaku Yesus ada di sini, Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai seibarat cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Begitulah nanti keadaanku untuk pada saat aku datang yang kedua kalinya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya ketika ia pertama kali terangkat ke langit. Berarti Yesus datang kedua kalinya, terakhir kali nanti lengkap dengan jasadnya. Yang ditemui Ananias, yang menemui Paulus, yang menemui penulis kitab Wahyu, hanya suara saja, tidak ada jasad. Itu siapa? Akulah Yesus yang kau Assalamualaikum Pak Juma. Yesus berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang ditemui Paulus di Pulau Patmos berupa cahaya. Yang ditemui kemudian pengarang Wahyu juga berupa cahaya. Yesus datang menurut malaikat, datang bukan berupa cahaya saja, tetapi lengkap dengan jasadnya. Kalau itu dikatakan, oke, silakan Bang. Itulah, makanya kan aku kan ini pikirnya kan gini. Ini kan Yesus muncul kedua kalinya itu dengan tanda-tanda cahaya ini dari timur ke barat. Loh, berarti sama seperti matahari. Iya toh? Iya Bang. Sekarang kalau matahari terbit, apakah cuma satu orang yang lihat atau semua orang di dunia? Nah, enggak. Artinya berarti ini berarti udah kiamat dulu ini. Pandai, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Coba Anda baca Matius 24 itu. Apabila ada orang berkata, sebab aku akan datang, sebab anak manusia akan datang seperti cahaya bersinar di timur dan cahayanya terlontar sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya. Dan akan terdengar, apa itu? Gemuruh, hancur di mana-mana, bintang berjatuhan, bla 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 dan seterusnya. Artinya benarlah Al-Quran, salah satu tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk yang kedua kalinya. Matius 24, coba Anda baca. Di situ lengkap ketika Yesus turun yang kedua kalinya, maka kiamat datang. Malah diceritakan di sana, bintang-bintang berjatuhan,
apalagi yang berjatuhan. Semuanya akan terjadi dengan sendirinya Bang. ketika. Tapi Betul orang kan? Kristen nggak ke situ pemikiran mereka, nggak. Kenapa gitu, bisa ayat demikian? Karena itu tadi saudaraku, Matius 12, angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Kan angkatan jahat, jadi dia akan selalu kepada kejahatan. Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Hidup, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Diganti, Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi makhluk. Tuhan mati dibunuh manusia. Diganti. Begitulah iblis cara kerjanya, selalu membantah perintah yang maha tinggi. Angkatan jahat, namanya jahat. Silakan Bang. Artinya kan kalau mau memahami Bible, Woi Juma, ya, tolong. aku dari kecil tuh Apa itu nggak dibuka pernah. ngurusi sama orang lain? Jujur ya, aku nggak pernah baca Bible kan, jarang malah. Bahkan ke Masya gereja Allah. itu aku jarang, makanya nggak tahu. Setelah pantas lah waktu itu aku minta ke paman kan, Iya. Jujur ya bang ya, aku pamannya Siap. pendeta juga, ada juga pendeta paman saya. Dulu saya minta Bible mau baca-baca belajar gitu kan tentang Tuhan Yesus, nggak dikasih. Katanya ya kamu jangan imanilah, kuatkan iman katanya. Nah jadi aku suatu ketika dapatlah Bible kan, belajar baca. Iya. Ya jadi ngerti. Artinya aku lagi membelajar sama aku mengkosongkan pikiran aku. Aku nggak menganggap diri aku ini nggak punya agama, katakanlah, walaupun kenyataannya kan aku agama Kristen, tapi aku mengkosongkan pemikiran saya, menganggap diri saya ini lagi mencari Masya Allah. Tuhan ini. Itu Oke. aku caranya nyari, ibarat kosong Oke. kan mau isi apa gini. Betul. Nah, Betul. setelah justru aku nemu kebenaran itu dari ini sendiri, dari Bible sendiri. Jujur Mantap. bang. Mantap. Iya. Mantap. Salut. Dengar itu Daniel, kau itu Daniel, dengar itu. Salut. Saudara Yunan, saya ingin bertanya sedikit saja, boleh? Iya bang. Silahkan bang. Iman Aku fans banget loh ini sama bang Jom ini. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Betul ya? Iya. Benar ya? Oke, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Betul itu. Imani saja tapi tidak diperhatikan itu mati. Nah, iman tanpa akal apa namanya, Bang? Nggak bisa bang, nggak masuk. Kalau cuma sekedar imani saja, lo atas dasar apa iman? Oke, bagus. Kena ini, saudara ini kena. Kalau iman tanpa perbuatan adalah mati, ada yang lebih dahsyat lagi. Iman tanpa akal. Boleh nggak Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati? Oh enggak. Bahkan Enggak. Tuhan Berarti itu enggak malu, enggak takut, enggak seperti Yesus. Berarti iman harus dengan akal, betul? Iya betul bang. Akal dulu baru Subhanallah. Subhanallah. Karena hanya orang yang beriman tanpa akal yang bisa mengimani Tuhan mati dibunuh manusia. Kenapa kuda makan rumput? Karena kuda memandang rumput itu sama seperti coto Makassar. Kuda memandang rumput itu sama seperti ikan bandeng, ikan kakap, soto Banjar, sama seperti KFC. Melihatnya itu kenapa? Karena cuman percaya tok, hanya mengandalkan mata. Makan, ini adalah soto, ini adalah sate, makan kudanya lahap. Kenapa bisa demikian? Karena dia hanya modal percaya tanpa akal. Itu kuda. Tentu kita nggak mau disamakan dengan kuda dong. Nah pertanyaannya sekarang, ada orang kemudian beriman Tuhannya datang mati dibunuh oleh manusia. Apakah itu iman berdasarkan akal? Tidak. Saudara, kita akan berkata, oh kita punya iman tidak bisa dengan akal. Ya sudah, angkat tangan saya.
Apa bedanya dengan orang yang dia makan ini mengatakan dia tidak akalnya tidak berfungsi, ya sama aja kan. Nah, jadi ketika Yakobus mengatakan demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pertanyaannya, kalau iman tanpa akal, apa namanya? Pengen kentut aku ngomong kau cuma. Saya tanya dulu kalau gitu, iman tanpa akal apa namanya, Bang? Pengen kentut aku ngomong kau cuma. Aku tanya dulu, iman tanpa akal apa namanya, Bang? Tai kucing kau cuma. Oh, tai kucing. Tai kucing kau, bertahu kau. Tai kucing. Sibuk kali kau ngurusi agama orang lain. Kau urusilah agamamu. Kau mau kami nyembah setan ke apa ke? Apa kitab yang kau gunakan tadi itu barusan kita buka loh di sini, Yesaya 64 nomor 4, seorang Allah. Bujang inam bertahu kau. Bujang inam. Ini kitabmu ini. Kitab yang kau ambil, sudah kau ambil dari agama Yahudi, masuk ke Indonesia, kau rubah pula itu original teks menjadi salah, nyerang pula Tuhan kami. Seorang Allah katanya. Gak usah kau mati-matikan mikrofonku toh. Harusnya di situ seorang teos atau seorang dewa. Jangan kau ambil kau Tuhan kami. Agamamu, bujang. Loh, kalau kamu nggak mau disentuh agamamu, jangan main api dong. Kalau celeng kayak gini turunin ngapa? Biar enak kita diskusinya. Celeng dinaikin. Tapi kan Indonesia juga butuh lihat orang Kristen tabiatnya seperti apa, akhi. Jangan yang ditahu cuman Islam aja dong. Orang Indonesia juga harus lihat, oh ini loh Kristen, ini loh penghujat-penghujat itu. Jadi dalam hal ini aparat juga melihat, oh ternyata memang Kristen yang memancing. Padahal tadi orang sudah menjelaskan baik-baik, datang-datang dia kasar. Gitu loh maksudnya. Jadi biarkan dulu dia menghujat, biarkan dulu dia kita perlihatkan ini loh sebabnya. Karena kita menyatakan ini kan betul. Di dalam Bible-nya dia, ya mereka ambil terjemahannya dari agama lain. Yesaya 64 kan dia keciduk tadi tuh. Seorang Allah. Seorang Allah. Padahal di situ Elohim. Elohim ini kalau diterjemahkan ya Tuhan. Atau Adonai. Dalam bahasa Ibrani. Atau Hashem kalau saudara-saudara kita, sorry bukan Hashem, tapi dia mengatakan Eloah kalau dia tunggal, Elohim kalau dia jamak, tapi tidak ada hubungannya dengan Allah di sini. Nah ini harus diperlihatkan kepada saudara-saudara bahwa kenapa umat Islam itu hadir di sini, Akhi Sugi ada di sini, Dinda Natalia ada di sini, Adinda Fandi ada di sini, saya ada di sini, karena orang Kristen melalui lembaga Indonesia melakukan penistaan secara sadar, secara terstruktur, secara terencana, masif dan bergelombang, bergerombol, bersama-sama, kompak, berjamaah melakukan penyesatan dan penistaan terhadap agama Islam. Apa bukti penyesatan dan penistaan agama Kristen kepada umat Islam? Salah satunya yang tadi, Yesaya 64 nomor 4. Allah dikatakan seorang Allah. Adapun dia menuliskan A kecil LLAHA itu cuman trik yang jelas terciduk. Dia mengatakan seorang Allah. Satu-satunya sumber kata Allah yang mereka baca Allah hanya Allah dari Al-Quran. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran ketika dilatinkan tulisannya adalah ALLAH. KBBI Allah ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Indonesia tidak menggunakan bahasa Arab. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa yang kita cintai, bahasa Indonesia. Bible ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia justru mengambil Tuhannya umat Islam masuk ke dalamnya, menandakan bahwa ini adalah penistaan yang nyata dilakukan oleh Kristen secara agama, bukan secara oknum, tapi secara agama, secara lembaga. Kristen telah menistakan agama Islam. Bukti akurat seperti itu. Silakan Surah Daniel kalau mau cakar-cakaran, saya juga punya tangan. Silakan.
Nggak gitu belajarnya Bang Daniel. Nggak kayak gitu. Belajar tuh kalau cerdas tuh orang cerdas diam ngangguk, itu aja. Masya Allah. Dengar itu saudara Daniel. Nggak kayak gitu Daniel. Jujur ya, awal-awalnya juga aku dengar-dengar yang kayak gini, aku membantahnya tuh sambil ngehayal, ngebayangin si bapak pendeta tuh di depan kita, ngebayangin. Jadi ku coba tuh gimana ya caranya nih biar bisa paham gini. Ya jalan satu-satunya ya itu hilangin doktrin, dikosongkan Bang pikirannya Bang biar masuk. Coba dicoba Bang, ya, coba Bang, serius Bang. Coba dicoba Bang Daniel, serius Bang. Gua kayak gitu Bang. Soalnya secara data kita mau debat, mau kemana kita debat, bantahannya ke kita juga, diisi kitab kita sendiri Bang bantahannya. Nggak bisa kita mau kemana tuh nggak bisa Bang. Bang Yunan ini Kristen kan ya? Iya Bang. Katolik? Protestan Bang. Oh iya, oke, sip. Iya. Coba Bang Daniel dicoba Bang, dicoba aja. Kalau nggak bisa ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi dalam bahasa Arab itu disebut mu'allaf. Itu bahasa Arab. Mu'allaf itu bahasa Arab, artinya orang yang hatinya dilembutkan. Nah, tuh. Kenapa orang-orang yang Kristen masuk Islam disebut mu'allaf? Karena ketika dia Kristen hatinya keras. Begitu hatinya dia lembutkan, menerima Islam, masuk mereka di Islam disebut mu'allaf. Gitu Bang. Aku pun itu yang dengar, tapi nggak mau aku gitu. Tuh kan diomoli kau Daniel. Diomeli mamakmu kau itu. Itu benar. Dilarang lembutkan hatinya, disuruh mengeraskan hati. Disuruh mengeraskan hati. Justru mamaku nanya di Islam perempuan disunat juga nggak? Mama aku dukung Daniel. Masya Allah. Didukung. Iya Bang, serius, betul. Kan keluarga yang dukung, bukan keluarga aku. Enggak apa-apa, Iya. suka. Oh diomeli mamamu Bang, aku enggak. Mana ada diomeli aku? Bonga. Kau Kristen kau bilang, tapi imanmu lemah kali. Oh, dia lembutkan gitu, hatinya. Bang. Enggak. Makanya tadi kan aku bilang dicoba Bang. Kau percaya Yesus enggak? Kau percaya Yesus enggak? Aku pecinta Yesus Bang. Makanya dari tadi malam aku nanya tuh Yesus di Islam tuh kayak mana? Sama Bang Ini ceritanya Bang. Ini sih cuma ini kan nggak ngerti dia apa mau kayak mana Alkitab mau ngapain diurusinya agama orang lain. Alkitab mula kau urusi cuma ngapain kau urusi Alkitab orang lain. Kitab Kau saya buat contoh sama kitab saya itu membahas kitabmu Bang. Hah? Kitab saya membahas kitabmu. Jadi yang salah siapa? Nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang salah. Kita dudukkan perkara pada poin yang sesungguhnya. Tidak. Intinya cuma. Kau dengar dulu cuma. Intinya cuma kau hidup sampai hari ini itu semua karena Yesus mengasihi kau, tahu kau. Yesus hidup aja dihidupkan sama Tuhan saya, gimana dong? Kalau tidak ada Tuhan saya, Yesus itu nggak hidup. Mana dalilnya? Kamu minta di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Quran atau di dalam Bible? Aku nggak ngerti Al-Quranmu, yang ku ngerti hanya Alkitab. Oke. Itu pun nggak sepenuhnya ku ngerti. Nggak usah kau olok-olok agama Kristen. Bertahu kau. Ya, sekarang pertanyaanmu itu Yesusmu mau dijelaskan berdasarkan Bible dihidupkan sama Tuhan saya atau dihidupkan sama atau di biar ada tagmu dua. Kisah para Rasul 2 nomor 22 coba. Berdua tagmu. Bang, kalau menggonggong anjing juga pandai Bang. Kau jangan menggonggong kayak anjing di sini. Bicara baik-baik kau. Kalau menggonggong Bang itu sudah tugasnya anjing, bukan tugas kau. Dari dulu kalau yang olok-olok siapa? Yang olok-olok siapa? Siapa yang olok-olok? Olok-oloknya di mana? Kan Anda minta kan udah coba tunjukkan di dalam Bible kalau Yesus itu dihidupkan sama Tuhannya umat Islam. Kalau mau kutunjukkan.
Kau tuh mau kayak mana pun kau bilang Juma. Nah, itu kan susah itu bang, mau kami karena kamu sembah, itu mau kami sembah setan. Apa urusanmu sama? Apa urusannya sama? Mana sih? Mau kau bilang kami nyembah manusia, mau apa? Ini gejala awalnya gimana sih nih orang gejala awalnya ini gimana sih? Bentar ya, ada telepon nih sebentar. Tuh, Abigail lagi ngeluarin apa ilmunya itu. Tengok tuh. Tuh malaikatnya Apa, Abigail? datang, tuh malaikatnya tuh. Tuh malaikatnya Malaikat datang tuh. orden. Tenangkan dulu itu Abigail tuh. Daniel tenangkan dulu biar enggak menggonggong dia. Tenangin ya. Oh, jangan yang kayak diri sendiri lah. Nanti kau mati di situ. Jangan kau cekek lehermu. Jangan kau cekek lehermu. Agak turun sedikit ke dada. Agak turun sedikit. Abigail turun sedikit. Jangan kau cekek lehermu. Bentar, itu Abigail udah mandi belum sih? Kok kumal banget sih? On cam belum mandi jangan-jangan. Coba lanjutkan lagi sama Yunan, silakan. Yang ganggu lah ngapain lah diurusin. Udah kita udah tahu kualitasnya seperti apa. Turunin aja Bang Bang Fandi. Dia nggak mau diskusi dengan baik itu. Udah tahu kualitasnya Oten tuh ya kayak gini.